Halo, kami di sini akan membahas bagaimana konsep dan seberapa penting geopolitik. Konsep geopolitik merujuk pada ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Geopolitik memiliki 4 konsepsi dasar, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Dalam konteks Indonesia, geopolitik diartikan sebagai wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Tujuan geopolitik Indonesia terdiri menjadi dua macam. Yang pertama, geopolitik Indonesia keluar, yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Yang kedua, geopolitik Indonesia ke dalam, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik dalam aspek ilmiah maupun aspek sosial. Geopolitik memiliki beberapa teori, seperti teori ruang Friedrich-Ratzel yang menyebutkan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme dan memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Selain itu, ada teori wawasan dirgantara yang menyatakan bahwa kekuatan di udara merupakan faktor penting dalam geopolitik. Geopolitik mengajak kita melihat negara sebagai satu kesatuan yang hidup dengan kehidupannya sendiri. Jelas kita membutuhkannya, padahal konsep geopolitik Indonesia sudah sangat baik dirumuskan dalam konsepsi yang kita kenal sebagai wawasan Nusantara. Sayangnya, seperti sudah menjadi kutukan bagi bangsa ini, secara sadar dan terang-terangan kita melupakannya. Dirangkum dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 8 Sekolah Menengah Pertama yang ditulis oleh Nana Supriyatna, ada 3 faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, letak astronomis. Berdasarkan koordinatnya, posisi Indonesia sangat strategis karena berada di tengah dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi geografis tersebut memberi pengaruh besar dalam kehidupan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi, sosial, hingga politik. Sebagai contoh di bidang ekonomi, masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Faktor yang kedua adalah faktor iklim. Posisi astronomis Indonesia berdampak pada kondisi iklim. Sementara iklim mempengaruhi pola bentuk rumah dan gaya berpakaian penduduknya. Misalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah dengan suhu tinggi membuat rumah kayu dengan jendela lebar. Yang ketiga adalah faktor topografi. Faktor geografis lainnya yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia adalah kondisi topografi. Topografi adalah bentuk permukaan bumi seperti tinggi rendahnya dataran, selat, gunung, hingga lautan. Geopolitik mempengaruhi kebijakan negara dalam bidang sumber daya manusia melalui pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Konsep geopolitik mencakup ruang geografis dan kekuasaan politik, serta relasi kuasa. Dalam konteks Indonesia, geopolitik diartikan sebagai wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Geopolitik mempengaruhi kebijakan pendidikan suatu negara dengan menentukan fokus pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia dalam konteks geopolitik regional dan global. Selain itu, geopolitik juga mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan, terutama terkait dengan arah pembangunan ekonomi dan industri yang didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia yang relevan dengan kondisi geopolitik.
Di sisi lain, geopolitik juga mempengaruhi kebijakan kesehatan, terutama terkait dengan akses terhadap sumber daya kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan yang relevan dengan kondisi geopolitik suatu negara. Ya, baik, sekarang kita akan membahas untuk topik selanjutnya, yakni aliansi internasional. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita ketahui dulu apa itu aliansi internasional. Aliansi internasional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Aliansi ini dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk keamanan, ekonomi, politik, dan sosial. Tujuan utama dari aliansi internasional adalah meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bersama, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di tingkat global. Apa aja sih Kak contoh-contohnya? Contoh-contohnya antara lain adalah seperti NATO, North Atlantic Treaty Organization, ya, yang dibentuk pada tahun 1949. Atau biasa dikenal dengan NATO, NATO, adalah aliansi militer antara negara-negara anggota dengan tujuan melindungi satu sama lain dari ancaman bersenjata dan mempromosikan stabilitas di kawasan Atlantik Utara. Aliansi ini telah memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian di Eropa dan mendorong kerjasama militer di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, terdapat pula aliansi ekonomi seperti Uni Eropa atau UE yang didirikan untuk menciptakan pasar bersama dan mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara anggotanya. UE juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh wilayahnya. Aliansi internasional juga dapat berkembang dalam kerangka regional seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ini di Asia Tenggara, ya, dan kita Indonesia termasuk ke dalam ASEAN ini. Bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di antara negara-negara anggotanya. Dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Dalam era globalisasi, pentingnya aliansi internasional semakin meningkat karena tentang global seperti perubahan iklim, pandemi, dan keamanan cyber membutuhkan kerjasama lintas batas. Aliansi internasional menjadi instrumen penting dalam menjawab tentang tantangan ini dan menciptakan dunia yang lebih stabil dan adil bagi semua negara. Oke, kita akan masuk ke dalam topik selanjutnya, yakni tentang peran negara dalam geopolitik. Ya, peran negara dalam geopolitik ini seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk seperti ukuran geografis, kekuatan militer, potensi ekonomi, dan pengaruh politik. Ya, meskipun negara kecil mungkin memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek ini, mereka dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam geopolitik global. Ya, berikut adalah beberapa contoh dari peran sebuah negara, entah itu negara yang besar ataupun negara yang kecil dalam geopolitik. Dari segi keamanan dan kestabilan, negara besar memiliki kekuatan militer yang lebih besar dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keamanan regional dan global. Sedangkan negara kecil dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan berkontribusi pada misi perdamaian internasional atau menjadi mediator dalam konflik regional. Dan dalam segi ekonomi dan perdagangan, di negara besar menjadi pengaruh ekonomi yang kuat dan sering menjadi pusat perdagangan global. Namun, negara kecil dapat menjadi pusat keuangan internasional, memainkan peran penting dalam perdagangan global, terutama jika mereka memiliki sektor ekonomi yang spesifik dan berkembang pesat. Yang selanjutnya yakni hubungan diplomatik. Negara besar seringkali memiliki jangkauan diplomatik yang sangat luas dan memainkan peran utama dalam merumuskan kebijakan global. Sedangkan negara kecil dapat menggunakan diplomasi yang cerdik, ya, untuk memperoleh dukungan internasional, terlibat dalam dialog multilateral,
dan memainkan peran dalam penyelesaian konflik. Dari segi inovasi dan pengaruh budaya, negara besar tentu sering menjadi pusat inovasi dan berpengaruh dalam menyebarkan budaya ya secara global. Ya contohnya seperti Korea Utara yang menyebarkan K-pop, itu budaya mereka, dan ya seperti itulah strategi mereka. Nah, sedangkan di negara kecil dapat menjadi pengaruh global melalui kontribusi kreatif dan inovatif dalam bidang seperti seni, teknologi, atau olahraga. Isu global ya. Negara besar berkontribusi pada penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan pembangunan berkelanjutan. Negara kecil dapat memainkan peran penting dalam isu-isu global dengan bekerja sama dalam kerangka multilateral dan memberikan kontribusi berharga dalam bidang tertentu. Ya, meskipun negara besar sering memiliki pengaruh yang lebih besar, negara kecil dapat memainkan peran yang signifikan melalui diplomasi cerdas ya, partisipasi dalam organisasi internasional, dan kontribusi spesifik dalam bidang tertentu. Kesinambungan dan kestabilan geopolitik global seringkali bergantung pada kolaborasi antara negara besar dan negara kecil. Jadi tidak akan terciptanya geopolitik yang bagus jika negara besar tidak bisa mengais negara yang kecil, dan negara kecil, negara besar pun tidak bisa berkembang tanpa adanya bantuan dari negara yang kecil. Intinya harus selalu berkolaborasi untuk mewujudkan geopolitik yang stabil. Ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, yakni konsep geopolitik merujuk pada ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis, kekuatan militer, potensi ekonomi, dan pengaruh politik. Contohnya di Indonesia diantaranya seperti letak astronomis Indonesia yang strategis memberi pengaruh besar dalam kehidupan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi, sosial, hingga politik. Adapun iklim yang mempengaruhi pola bentuk rumah dan gaya berpakaian penduduknya. Tujuan utama geopolitik yakni untuk menentukan bagaimana suatu negara bisa melakukan pembinaan politik. Tentunya, pembinaan ini didasarkan pada kondisi juga situasi geografi suatu negara. Dengan demikian, kebijakan dan strategi nasionalnya bisa ditetapkan secara baik, seperti adanya aliansi internasional yang menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan-tantangan ini dan menciptakan dunia yang lebih stabil dan adil bagi semua negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik diartikan sebagai wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Memiliki 4 konsepsi dasar, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa. Geopolitik mengajak kita melihat negara sebagai satu kesatuan yang hidup dengan kehidupannya sendiri. Nah, ada beberapa peran yang telah tadi dijelaskan, yakni keamanan dan kestabilan, ekonomi dan perdagangan, hubungan diplomatik, inovasi dan pengaruh budaya, serta adanya isu global. Meskipun negara besar sering memiliki pengaruh yang lebih besar, akan tetapi negara kecil dapat memainkan peran yang signifikan melalui diplomasi cerdas, partisipasi dalam organisasi internasional, dan kontribusi spesifik dalam bidang tertentu. Kesinambungan dan stabilitas geopolitik global seringkali bergantung pada kolaborasi antara negara besar dan negara kecil. Geopolitik juga mempengaruhi kebijakan pendidikan suatu negara dengan menentukan fokus pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia dalam konteks geopolitik regional dan global. Selain itu, geopolitik juga mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menjadi masyarakat yang kritis terhadap perkembangan geopolitik, sebagai bahan informasi terkait perubahan zaman yang tengah terjadi, di mana kita dapat mengantisipasi dampak positif dan negatif demi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat-menghormati. Mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi, serta selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan, dan untuk menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Bila pemahaman wawasan kebangsaan ini meningkat,
maka keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI akan menjadi kuat. Karena dengan sadar munculnya semangat dan dorongan hati untuk mencintai tanah air, membela dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu negara sangat amat membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional yang berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut.